Lantai marmer Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi itu terasa sedingin es di bawah telapak kaki Alia. Perempuan itu duduk tegak di kursi kayu panjang yang keras, jari-jarinya bertautan di atas pangkuan. Ia tidak mengenakan perhiasan mencolok, hanya sebuah blus putih bersih dan celana kain hitam. Di matanya, tidak ada air mata. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang telah membeku menjadi ketenangan yang mematikan. Di seberang ruangan, suara tawa yang sangat ia kenali memecah keheningan koridor yang sakral itu. Reno Pratama datang dengan gaya seorang penakluk. Setelan jas custom made seharga puluhan juta rupiah membalut tubuhnya yang tegap. Ia melangkah dengan dagu terangkat, dikelilingi oleh 3 orang pria berwajah kaku, tim pengacara paling mahal dan paling licik di ibu kota. "Lihat itu, Alia," bisik Reno saat ia sengaja berhenti tepat di depan kursi istrinya. Ia merapikan jam tangan Rolex di pergelangan kirinya, memamerkan kemewahan yang ia klaim sebagai hasil keringatnya sendiri. "Kamu terlihat sangat sederhana. Atau haruskah aku bilang, terlihat seperti pengemis yang sedang menunggu jatah sedekah?" Reno tertawa kecil, suara tawa yang jahat dan meremehkan. Pengacara di sampingnya, seorang pria bernama Sardi, hanya tersenyum tipis penuh kemenangan. Mereka merasa sudah memenangkan perang ini bahkan sebelum hakim mengetuk palu. "Reno, persidangan belum dimulai." Suara Alia terdengar tenang, hampir seperti bisikan, namun ada otoritas di dalamnya yang membuat tawa Reno sedikit mereda. "Persidangan ini hanya formalitas, sayang." Reno membungkuk, mendekatkan wajahnya ke telinga Alia hingga aroma parfum mahalnya yang menyengat memenuhi indera penciuman Alia. "Aku sudah mengatur segalanya. Rumah di Menteng, atas nama ibuku. Apartemen di Singapura, sudah kupindahkan ke rekening rahasia. Perusahaan, kamu tidak punya saham 1% pun di sana. Hari ini, aku tidak hanya akan menceraikanmu. Aku akan membuatmu keluar dari gedung ini tanpa membawa apa-apa, bahkan harga dirimu pun akan kusita." Alia menatap mata suaminya. Pria ini adalah orang yang 10 tahun lalu berjanji di depan ayahnya untuk menjaganya. Pria yang dulu datang ke rumahnya dengan kemeja lusuh, memohon bantuan modal untuk memulai usaha kecil-kecilan. Kini, setelah menjadi raksasa di industri properti, Reno lupa siapa yang membangun fondasi di bawah kakinya. "Kamu begitu yakin, Reno?" tanya Alia datar. "Sangat yakin. Aku punya bukti bahwa kamu telah berselingkuh. Tentu saja itu bukti palsu yang sangat meyakinkan, dan aku punya catatan utang yang akan membuatmu harus mencicilnya seumur hidupmu jika kamu berani menuntut Gonogini." Reno berdiri tegak kembali, mengancingkan jasnya dengan sombong. "Setelah ini, kamu akan kembali ke selokan tempat aku menemukanmu." "Oh tunggu, aku lupa, kamu memang berasal dari keluarga kaya, tapi ayahmu sudah bangkrut dan meninggal, bukan? Kamu tidak punya siapa-siapa lagi." Alia tidak membalas. Ia hanya menunduk, membuka tas tangan kecilnya yang terlihat murah, lalu memeriksa sebuah amplop coklat di dalamnya. "Jangan sentuh amplop itu terus-menerus, Alia. Apakah itu surat wasiat dari ayahmu yang bangkrut itu? Atau surat permohonan belas kasihan?" Ejek Reno lagi, disambut tawa kecil oleh tim pengacaranya. "Ini hanya pengingat, Reno. Pengingat bahwa kesombongan adalah langkah pertama menuju jatuh yang paling dalam," jawab Alia. Tepat saat itu, pintu ruang sidang terbuka. Seorang petugas memanggil nama mereka. "Pihak Reno Pratama dan Alia Az-Zahra, silakan memasuki ruang sidang utama." Reno berjalan lebih dulu dengan langkah lebar, membusungkan dada seolah sedang memasuki ruang rapat dewan direksi. Ia sempat menoleh ke belakang, memberikan isyarat leher dipotong dengan ibu jarinya kepada Alia, sebuah simbol bahwa ia akan menghabisi Alia di dalam sana. Alia berdiri perlahan. Ia merapikan blusnya, menarik napas panjang, dan menatap pintu ruang sidang itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Di balik ketenangannya, ia tahu bahwa di dalam ruangan itu, sebuah bom waktu telah ia siapkan. Reno berpikir dia adalah predator yang sedang memburu mangsa yang lemah,
Padahal kenyataannya, Reno sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang dibangun oleh arsitek yang jauh lebih cerdas darinya. Langkah kaki Alia terdengar tegas saat ia memasuki ruangan. Di dalam, Hakim Ketua sudah menunggu dengan wajah tanpa ekspresi. Udara di dalam ruangan itu terasa berat oleh ego Reno yang meluap-luap. Di meja penggugat, Reno sudah menyiapkan tumpukan dokumen tebal. Semuanya adalah senjata yang ia siapkan untuk memiskinkan Alia. Reno duduk di kursinya, menyilangkan kaki dengan angkuh, dan mengedipkan mata ke arah Alia dengan senyum kemenangan yang menjijikkan. Ia tidak tahu bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, tawa jahatnya itu akan tersangkut di tenggorokannya selamanya. Palu hakim mengetuk meja dengan bunyi yang berat, menandakan persidangan resmi dibuka. Di dalam ruangan ber-AC yang dingin itu, atmosfer terasa mencekam bagi siapapun, kecuali bagi Reno Pratama. Pria itu duduk di kursi penggugat dengan posisi tubuh yang sangat santai, seolah ia sedang berada di bar mewah miliknya, bukan di hadapan meja hijau yang menentukan nasib pernikahan 10 tahunnya. Sesuai dengan agenda hari ini, suara Hakim Ketua menggema, kita akan mendengarkan keterangan dari pihak penggugat mengenai alasan perceraian dan tuntutan terkait harta bersama. Reno melirik ke arah Alia yang duduk di seberangnya. Istrinya itu hanya diam, menatap lurus ke depan dengan ekspresi yang sangat datar. Lihatlah dia, pikir Reno sinis. Begitu lemah sampai tidak bisa berkata-kata. Dia pasti sedang menghitung sisa saldo di tabungannya yang tidak seberapa itu. Sardi, pengacara utama Reno yang dikenal sebagai hiena hukum karena kelicikannya, berdiri dengan perlahan. Ia merapikan kacamata framelesnya dan membuka sebuah map tebal yang berisi tumpukan kertas. Yang mulia, Sardi memulai dengan suara bariton yang dibuat-buat agar terdengar berwibawa. Klien saya, Bapak Reno Pratama, telah berusaha menjadi suami yang sempurna. Ia menyediakan rumah mewah, fasilitas tanpa batas, dan status sosial yang tinggi bagi istrinya. Namun, apa yang ia dapatkan? Pengkhianatan. Alia sedikit memiringkan kepalanya, namun tetap tidak bersuara. Kami memiliki bukti-bukti kuat, lanjut Sardi sambil menyebarkan beberapa foto di atas meja hakim. Foto-foto ini menunjukkan Ibu Alia sedang bertemu secara rahasia dengan seorang pria di sebuah hotel berbintang. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Kami menuduh adanya perselingkuhan yang menjadi alasan utama keretakan rumah tangga ini. Reno mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Alia dengan senyum kemenangan yang kejam. Foto-foto itu sebenarnya adalah hasil rekayasa sudut pandang, angle, dan editan digital yang halus. Alia memang bertemu dengan pria itu, namun pria itu adalah notaris keluarga ayahnya. Namun, Reno telah membayar saksi dan fotografer untuk membuatnya terlihat seperti skandal asmara. Selain itu, Sardi melanjutkan, suaranya naik 1 oktav. Berdasarkan perjanjian pranikah yang telah ditandatangani kedua belah pihak, yang salinannya kami bawa di sini, dinyatakan bahwa jika terjadi perselingkuhan dari pihak istri, maka pihak istri kehilangan seluruh hak atas harta gonogini. Bahkan, klien kami menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik sebesar 50 miliar rupiah. Beberapa orang di galeri sidang berbisik kaget. Angka itu sangat fantastis. Reno ingin memastikan Alia tidak hanya keluar dengan tangan hampa, tapi juga dengan utang yang akan mencekiknya seumur hidup. Bukan hanya itu, Yang Mulia, Reno tiba-tiba memotong, suaranya penuh drama yang dibuat-buat. Saya merasa sangat tertipu. Selama ini saya mengira dia mendukung bisnis saya. Ternyata, dia diam-diam menggunakan rekening perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Saya punya catatan mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana keluar ke rekening atas nama Alia Az-Zahra. Reno tertawa kecil di dalam hati. Mutasi rekening itu asli, namun itu adalah dana yang memang seharusnya menjadi hak Alia sebagai komisaris, yang telah dimanipulasi keterangannya oleh Reno seolah-olah itu adalah pencurian atau penggelapan. Hakim Ketua mengerutkan kening, meneliti dokumen-dokumen tersebut satu persatu. Ibu Alia,
Apakah Anda memiliki bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak suami Anda? Alia tidak langsung menjawab. Ia menatap Reno. Di mata suaminya itu, ia melihat kegelapan yang murni, sebuah ketamakan yang telah membunuh sisa-sisa cinta yang pernah ada. Alia kemudian berdiri perlahan. Gerakannya sangat anggun, jauh dari kesan wanita yang sedang terdesak. Yang mulia, suara Alia terdengar jernih, tanpa ada getaran ketakutan sedikit pun. Saya tidak akan membantah foto-foto itu sekarang. Saya juga tidak akan membantah adanya aliran dana ke rekening saya. Biarlah semua bukti itu tercatat terlebih dahulu. Reno menyeringai. Menyerah sebelum berperang. Pintar juga kamu. Alia, setidaknya kamu tahu kapan harus berhenti meronta. Namun, lanjut Alia, mengabaikan ejekan Reno. Saya ingin mengajukan satu permintaan kecil kepada Yang Mulia Hakim. Sebelum kita masuk ke tahap pembuktian lebih lanjut mengenai perilaku saya mohon Yang Mulia memeriksa satu dokumen legalitas yang berkaitan dengan sumber seluruh aset yang sedang kita perdebatkan hari ini. Sardi, sang pengacara, langsung berdiri keberatan. Yang Mulia, ini adalah pengalihan isu. Kita sedang bicara tentang perilaku istri yang tidak setia. Keberatan ditolak, ujar Hakim Ketua dengan tegas. Harta Gonogini adalah bagian dari gugatan ini. Legalitas aset adalah hal yang mendasar. Alia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Ia berjalan ke depan dan menyerahkannya kepada petugas sidang untuk diteruskan ke meja hakim. Reno menyandarkan punggungnya di kursi, melipat tangan di dada. Ia merasa aman. Ia telah memastikan semua asetnya bersih dan berada di bawah namanya atau nama ibunya melalui proses yang rumit. Ia merasa telah menjebak Alia dalam labirin hukum yang mustahil ditembus oleh seorang wanita yang hanya tahu cara mengurus rumah tangga. Silakan, baca saja kertas itu. Alia. Paling-paling itu hanya sertifikat tanah rumah tua ayahmu yang sudah disita bank itu. Celetuk Reno pelan, cukup keras untuk didengar Alia. Namun, saat Hakim Ketua mulai membuka amplop itu dan membaca baris demi baris dokumen di dalamnya, ekspresi wajah sang hakim berubah drastis. Matanya yang semula terlihat bosan tiba-tiba melebar. Ia menatap Reno, lalu menatap dokumen itu lagi, seolah tidak percaya dengan apa yang ia baca. Suasana ruangan yang tadinya bising oleh bisik-bisik pengacara Reno, mendadak menjadi sangat sunyi. Reno mulai merasa ada sesuatu yang salah. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang saat melihat Hakim Ketua membetulkan letak kacamatanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Saudara Reno Pratama, suara Hakim Ketua kini terdengar jauh lebih berat dan dingin dari sebelumnya. Apakah Anda benar-benar memahami struktur kepemilikan aset di perusahaan-perusahaan Anda? Reno mengernyitkan dahi. Tentu saja, Yang Mulia. Saya pendirinya. Saya pemilik tunggalnya. Alia tersenyum tipis. Itu adalah senyum pertama yang ia tunjukkan sejak masuk ke ruangan itu. Sebuah senyum yang menandakan bahwa pemangsa sebenarnya baru saja menunjukkan taringnya. Sebelum badai besar menghantam di ruang sidang, ada sebuah rahasia yang terkubur selama 1 tahun terakhir. Rahasia yang membuat ketenangan Alia menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. 12 bulan yang lalu, di sebuah restoran rooftop yang remang-remang, Reno Pratama duduk berhadapan dengan Lisa, sekretaris pribadinya yang usianya 10 tahun lebih muda dari Alia. Di sana, di bawah cahaya lilin, Reno tidak hanya memberikan sebuah kalung berlian, tetapi juga sebuah janji pengkhianatan. Sabar, sayang, bisik Reno sambil mengusap tangan Lisa. Aku tidak bisa menceraikannya begitu saja sekarang. Dia masih memiliki akses ke beberapa dokumen warisan ayahnya yang aku butuhkan untuk ekspansi proyek pelabuhan. Begitu semua aset itu berhasil kupindahkan, aku akan menendangnya keluar tanpa sepeser pun. Lisa tersenyum manja. Tapi dia istri yang setia. Reno, bagaimana kalau hakim kasihan padanya? Reno tertawa jahat, suara yang sama dengan yang ia keluarkan di koridor pengadilan tadi pagi.
Setia saja tidak cukup di depan hukum. Aku akan menciptakan skenario. Aku akan membuat dia terlihat seperti wanita gila, istri yang berselingkuh, dan pencuri uang perusahaan. Aku sudah membayar orang untuk menyiapkan semuanya. Dia itu terlalu polos, Lisa. Dia pikir cinta bisa mempertahankan pernikahan. Dia tidak tahu bahwa uang bisa membeli kebenaran. Namun, yang tidak disadari oleh Reno adalah bahwa malam itu, Alia tidak sedang berada di rumah menunggunya dengan makan malam yang dingin. Alia berdiri di balik pilar besar restoran yang sama. Ia mendengar setiap kata, setiap tawa, dan setiap rencana busuk suaminya. Air mata Alia tidak jatuh malam itu. Sesuatu di dalam dirinya justru mati, dan sesuatu yang baru, yang lebih keras dan lebih tajam dari baja, lahir. Alia menyadari bahwa selama 10 tahun ini, ia telah menjadi kekuatan di balik layar yang terlalu rendah hati. Ia adalah lulusan terbaik sekolah bisnis luar negeri yang memilih menjadi ibu rumah tangga demi mendukung karir Reno. Dialah yang mengoreksi setiap kontrak Reno, dialah yang memberikan ide-ide strategis di balik meja makan, dan dialah yang menggunakan nama besar mendiang ayahnya untuk membukakan pintu bagi Reno ke kalangan elit pejabat. Reno mengira ayah Alia bangkrut saat meninggal. Itu adalah kebohongan yang sengaja diciptakan Alia dan pengacara keluarganya untuk menguji ketulusan Reno. Ternyata, Reno gagal dalam ujian itu. Kembali ke ruang sidang, ingatan itu memudar seiring dengan suara ketukan pulpen hakim ketua di atas meja. Saudara Reno, ulang hakim dengan nada yang lebih menekan. Anda tadi menyatakan bahwa Anda adalah pemilik tunggal dan pendiri dari Pratama Group, benar? Benar, Yang Mulia, jawab Reno, meskipun kini ada sedikit keringat dingin di pelipisnya. Ia melirik Sardi, pengacaranya, yang juga mulai tampak gelisah melihat perubahan raut wajah hakim. Semua dokumen pendirian ada di sana. Nama saya tercantum sebagai direktur utama dan pemegang saham mayoritas. Hakim ketua menghela napas panjang, lalu melirik Alia. Ibu Alia, dokumen yang Anda berikan ini, apakah Anda menyadari dampaknya jika saya membacakannya secara terbuka? Saya sangat menyadarinya, Yang Mulia, jawab Alia dengan suara yang tenang namun menusuk. Kejujuran mungkin menyakitkan, tapi kebohongan yang dibangun selama bertahun-tahun jauh lebih merusak. Reno mulai tidak sabar. Kesombongannya kembali mengambil alih. Yang Mulia, jangan dengarkan dia. Dia hanya mencoba mengulur waktu. Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya seorang wanita yang saya pungut dari kehancuran keluarganya. Alia menoleh ke arah Reno. Untuk pertama kalinya, ia menatap mata suaminya dengan tatapan yang penuh dengan rasa kasihan, bukan amarah. Reno, kamu selalu menganggapku sebagai beban. Kamu lupa siapa yang memberikan modal awal sebesar 10 miliar 10 tahun lalu. Kamu bilang itu pinjaman dari bank, bukan? Reno tertegun. Ya, itu pinjaman bank. Aku mencicilnya selama 5 tahun. Bank itu bernama Arta Mandiri, lanjut Alia datar. Tahukah kamu siapa pemilik saham pengendali di bank itu? Dan tahukah kamu siapa yang menandatangani jaminan untuk pinjaman tanpa bunga yang kamu terima? Wajah Reno mulai memucat. Ia ingat surat-surat lama yang pernah ia lihat di brankas kantornya. Namun ia selalu mengabaikannya karena menganggap itu hanya urusan administrasi bank. Yang Mulia, Alia kembali menghadap hakim. Silakan buka halaman 3 dari dokumen di tangan Anda. Di sana terlampir akta trust internasional yang didaftarkan di Singapura dan Jakarta. Sardi, pengacara Reno, mencoba menyela. Yang Mulia, dokumen luar negeri tidak bisa langsung digunakan di sini tanpa. Dokumen ini sudah dilegalisir oleh Kemenkumham dan Mahkamah Agung, saudara kuasa hukum, potong hakim ketua dengan tajam. Dan isinya sangat mengejutkan. Hakim ketua kemudian membacakan dengan suara lantang, bahwa seluruh modal, aset, dan instrumen keuangan PT Pratama Group adalah milik dari sebuah yayasan keluarga yang dikelola oleh Alia Az-Zahra.
Saudara Reno Pratama hanya ditunjuk sebagai profesional manager dengan status kontrak yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu jika terjadi pelanggaran moral atau hukum oleh yang bersangkutan. Ruang sidang mendadak sunyi sesunyi kuburan. Reno merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia menatap Alia dengan mulut ternganga. Apa? Apa maksudnya ini? Manajer? Aku pemiliknya. Aku bosnya. Kamu hanya pengelola, Reno, ucap Alia lembut, namun setiap katanya terasa seperti belati yang menghujam jantung Reno. Dan hari ini, karena pengkhianatanmu, perselingkuhanmu, dan usahamu untuk memalsukan aset, kontrak kerjamu sebagai suami dan direktur resmi saya akhiri. Reno baru saja menyadari bahwa selama 10 tahun ini, ia bukan sedang membangun kerajaannya sendiri. Ia hanya sedang mendekorasi istana milik orang yang paling ia remehkan, istrinya sendiri. Keheningan di ruang sidang itu begitu pekat hingga suara detak jarum jam di dinding terdengar seperti dentuman palu godam. Reno Pratama masih terpaku, wajahnya yang semula kemerahan karena amarah kini berubah pucat pasi, seputih kertas dokumen yang dipegang hakim. Ini tidak mungkin, teriak Reno tiba-tiba, memecah kesunyian. Ia berdiri dengan kasar hingga kursinya terseret ke belakang dan menimbulkan bunyi derit yang memilukan. Yang mulia, itu pasti palsu. Alia memalsukan dokumen itu. Saya yang membangun perusahaan itu dari nol. Saya yang berkeringat, saya yang menghadapi klien, saya yang mempertaruhkan segalanya. Sardi, pengacaranya, berusaha menarik lengan Reno agar kembali duduk, namun tangannya sendiri sedikit gemetar. Sebagai pengacara berpengalaman, ia tahu bahwa jika dokumen itu sudah dilegalisir oleh Kemenkumham, maka mereka sedang menghadapi tembok baja yang mustahil ditembus. Harap tenang, saudara penggugat, bentak hakim ketua sambil mengetuk palu sekali. Saudara memiliki kesempatan untuk memberikan pembelaan, tapi tidak dengan cara berteriak di ruang sidang ini. Alia tetap duduk dengan tenang. Ia bahkan tidak menoleh saat Reno menunjuk-nunjuk wajahnya dengan penuh kebencian. Yang mulia, Sardi mencoba memperbaiki situasi, suaranya kini terdengar sedikit serak. Meskipun dokumen trust itu ada, klien kami tetaplah pihak yang mengelola dan membesarkan aset tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan, kerja keras klien kami selama 10 tahun tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan jangan lupa, kami memiliki bukti kuat mengenai ketidaksetiaan Ibu Alia. Jika benar dia adalah pemilik modal, maka perilaku amoralnya seharusnya membatalkan hak istimewanya sesuai dengan klausa moral yang biasanya ada dalam akta trust tersebut. Reno menarik napas lega mendengar argumen pengacaranya. Benar, dia selingkuh. Dia tidak pantas memegang kendali apapun. Alia tersenyum tipis, lalu menatap hakim ketua. Yang mulia, karena pihak penggugat terus-menerus menyerang martabat saya dengan tuduhan perselingkuhan, saya rasa ini saat yang tepat untuk menghadirkan saksi saya. Keberatan? Teriak Sardi. Daftar saksi harus diserahkan sebelum sidang dimulai. Saksi ini berkaitan langsung dengan bukti foto yang saudara ajukan, balas Alia tenang. Dan saksi ini telah menunggu di luar sejak pagi. Hakim ketua mengangguk. Persidangan ini mencari kebenaran material. Petugas, silakan panggil saksi dari pihak tergugat. Pintu ruang sidang terbuka. Langkah kaki yang mantap terdengar masuk. Seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang sangat rapi berjalan masuk. Begitu melihat pria itu, Reno merasa lututnya lemas. Ia mengenali pria itu. Silakan perkenalkan diri Anda, ucap hakim. Nama saya Hendra Wijaya, Direktur Utama dari Global Security Investigation, ucap pria itu tegas. Saya adalah orang yang berada di dalam foto-foto yang diajukan oleh saudara Reno Pratama. Reno terbelalak. Hendra? Kamu pria di hotel itu. Benar, saudara Reno, jawab Hendra sambil melirik Reno dengan tatapan dingin. Namun, saya bukan selingkuhan Ibu Alia.
Ibu Alia menyewa jasa perusahaan investigasi saya 1 tahun yang lalu, tepat di malam Anda merayakan ulang tahun selingkuhan Anda, Lisa, di restoran rooftop. Gumam kaget kembali terdengar dari kursi penonton. Reno merasa seolah-olah seluruh pasokan oksigen di ruangan itu baru saja disedot keluar. Kami bertemu di hotel tersebut bukan untuk melakukan asmara. Lanjut Hendra sambil menyerahkan sebuah flash disk dan setumpuk laporan kepada petugas sidang. Tetapi untuk menyerahkan laporan harian mengenai penggelapan dana perusahaan yang Anda lakukan untuk membeli apartemen atas nama Lisa, serta bukti-bukti rekaman suara rencana Anda untuk memiskinkan Ibu Alia. Hendra menatap Reno dengan tajam. Foto-foto yang Anda miliki adalah hasil jepretan orang sewaan Anda yang hanya mengambil gambar saat kami berjabat tangan atau duduk berhadapan. Namun, kami memiliki video lengkap dari seluruh pertemuan itu, termasuk suara kami yang sedang membahas laporan audit forensik perusahaan Anda. Reno jatuh terduduk di kursinya. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan mulai runtuh di sekitarnya. Setiap senjata yang ia siapkan untuk menghancurkan Alia, kini berbalik arah dan mengincar jantungnya sendiri. Ada satu hal lagi, Yang Mulia, tambah Alia, suaranya kini terdengar seperti hakim yang membacakan vonis. Pria yang dianggap Reno sebagai sopir pribadi, yang ia pecat bulan lalu karena dituduh mencuri, sebenarnya adalah ahli IT dari tim Pak Hendra yang telah berhasil memulihkan semua data yang Reno hapus dari server utama perusahaan. Alia berdiri dan berjalan selangkah mendekati meja Reno. Ia membungkuk sedikit, menatap mata suaminya yang kini dipenuhi ketakutan. "Kamu bilang aku akan keluar dari sini sebagai pengemis, Reno?" bisik Alia. "Lihatlah sekelilingmu. Ruangan ini, pengacara mahalmu, dan harga dirimu semuanya dibayar dengan uangku. Dan mulai detik ini, keran itu kututup." Reno ingin membalas, ingin memaki, tapi lidahnya terasa keluh. Ia menatap Sardi, tapi pengacaranya itu justru sedang sibuk membereskan berkas-berkasnya sendiri, seolah bersiap untuk melarikan diri dari kapal yang akan tenggelam. Suasana di dalam ruang sidang semakin mencekam. Reno Pratama, yang awalnya datang dengan tawa angkuh, kini tampak seperti harimau yang kehilangan taringnya. Napasnya pendek-pendek, dan keringat mulai membasahi kerah kemeja mahalnya. Namun, Alia belum selesai. Ia baru saja memulai babak pembalasan yang sesungguhnya. "Yang Mulia," ujar Alia sambil mengeluarkan sebuah map merah dari tasnya. "Tadi saudara Reno menyebutkan bahwa rumah di Menteng dan aset-aset lainnya adalah milik ibunya, Ibu Sarah. Ia mengklaim aset tersebut bukan bagian dari harta Gonogini karena merupakan pemberian atau hasil usaha ibunya sendiri." Hakim ketua mengangguk, mempersilakan Alia melanjutkan. "Reno memang cerdik," lanjut Alia dengan nada tenang yang mematikan. "Ia memindahkan aliran dana perusahaan secara bertahap selama 2 tahun terakhir ke rekening Ibu Sarah. Ia berpikir bahwa dengan menaruh nama ibunya di sertifikat, saya tidak akan bisa menyentuhnya. Namun, ada satu hal yang Reno lupakan." Alia menoleh ke arah Reno dan memberikan senyuman yang sangat tipis. Ibu Sarah adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah bekerja selama 30 tahun terakhir. Sejak ayah Reno meninggal, ia sepenuhnya bergantung pada uang saku yang diberikan oleh saya. "Ya, Yang Mulia, sayalah yang membiayai pengobatan dan gaya hidup mertua saya selama ini melalui yayasan keluarga." Reno berteriak, "Itu tidak ada hubungannya. Rumah itu sah atas nama ibuku. Kamu tidak punya hak atas properti orang lain." Alia tidak goyah. "Benar, Reno. Secara administratif nama Ibu Sarah yang tertera. Tapi, silakan Yang Mulia periksa bukti aliran dana di halaman 10. Dana yang digunakan untuk membeli rumah Menteng itu berasal dari rekening operasional kantor, yang keterangannya ditulis sebagai pembayaran vendor konstruksi. Itu adalah instruksi palsu yang dibuat oleh Reno." Alia berhenti sejenak agar hakim bisa meneliti dokumen tersebut. Dengan kata lain, Reno telah melakukan tindak pidana pencucian uang, money laundering.
Ia menggunakan nama ibunya untuk menyembunyikan hasil penggelapan dana perusahaan yang, seperti kita ketahui dari dokumen trust tadi, adalah milik saya. Ini bukan lagi sekadar urusan perceraian, Yang Mulia. Ini adalah kasus kriminal. Mendengar kata kriminal dan pencucian uang, Sardi, pengacara Reno, langsung menarik diri. Ia berbisik dengan panik ke telinga Reno. Reno, jika ini terbukti, bukan hanya aset itu disita, tapi kamu dan ibumu bisa masuk penjara. Kita harus melakukan kesepakatan damai sekarang. Reno menepis tangan pengacaranya. Matanya merah karena amarah dan ego yang terluka. Diam kamu. Alia, kamu tidak mungkin sekejam itu pada ibuku. Dia sudah menganggapmu anak sendiri. Anak sendiri. Alia tertawa pendek, sebuah suara yang penuh dengan kepahitan. Apakah seorang ibu akan memaki menantunya sebagai wanita mandul yang tidak berguna di belakang punggungnya? Aku memiliki rekaman CCTV saat ibumu dan selingkuhanmu, Lisa, merencanakan bagaimana cara mengusirku dari rumah setelah persidangan ini selesai. Ibumu menerima kalung berlian dari Lisa yang dibeli dengan uangku, Reno. Reno terpaku. Ia tidak tahu bahwa Alia telah menyadap setiap sudut rumah dan kantornya. Yang Mulia, Alia kembali fokus pada hakim. Saya tidak menuntut harta itu kembali untuk diri saya sendiri. Saya telah mengajukan permohonan kepada pihak berwajib untuk melakukan penyitaan aset-aset tersebut sebagai barang bukti tindak pidana penggelapan. Saya lebih rela harta itu disita negara daripada dinikmati oleh orang-orang yang mengkhianati saya. Ini adalah serangan balik yang paling tenang namun paling menghancurkan. Alia tidak sedang meminta uang. Ia sedang menghancurkan seluruh ekosistem kehidupan Reno. Ia mencabut akar-akar yang menopang kesombongan Reno satu persatu. Hakim ketua mengetuk palu. Pengadilan mencatat bukti-bukti tambahan ini. Mengingat adanya unsur pidana yang kuat, saya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang tampaknya sudah hadir di luar ruangan ini. Reno menoleh ke arah pintu kaca ruang sidang. Di sana, melalui celah kecil, ia melihat dua orang pria berseragam gelap sedang berdiri menunggu. Jantungnya serasa merosot hingga ke perut. Alia, tolong. Suara Reno kini mengecil, berubah menjadi rintihan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita masih suami istri. 10 menit yang lalu kamu menyebutku pengemis, Reno, jawab Alia tanpa emosi. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan tidur di lantai dingin malam ini. Suasana ruang sidang kini terasa sangat menyesakan bagi Reno. Jika sebelumnya ia merasa seperti seorang raja di singgasana, kini ia merasa seperti terdakwa yang menunggu vonis mati. Sardi, pengacaranya, sudah tidak lagi berani menatap mata hakim. Ia terus menunduk sambil pura-pura mencatat, padahal tangannya gemetar hebat. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan tatapan mata yang seolah bisa menembus tulang, menutup map merah milik Alia. Ia melepas kacamata bacanya, mengusap wajahnya sebentar, lalu mencondongkan tubuh ke depan. Fokusnya bukan lagi pada Alia, melainkan sepenuhnya pada Reno. Saudara Reno Pratama, suara hakim itu rendah, namun bergema di setiap sudut ruangan. Saya telah memeriksa semua bukti. Dokumen trust dari Singapura, laporan audit forensik dari Global Security, hingga rekaman percakapan yang diajukan. Reno menelan ludah. Tenggorokannya terasa seperti terbakar. Yang Mulia, saya bisa jelaskan, itu semua hanya kesalahpahaman bisnis. Diam dulu, potong hakim dengan wibawa yang tak terbantahkan. Ada satu hal yang mengganjal di pikiran saya sejak awal persidangan ini. Sebuah detail kecil yang mungkin Anda lewatkan karena Anda terlalu sibuk menyembunyikan harta. Alia menatap Reno dengan tatapan yang dingin. Ia tahu pertanyaan ini akan datang. Ini adalah bagian dari rencana yang ia susun dengan sangat rapi bersama mendiang ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Hakim ketua mengambil sebuah lembaran kertas tua yang tampak sedikit menguning di bagian tepinya.
Kertas itu bukan dari amplop coklat Alia, melainkan dokumen asli dari arsip pendirian perusahaan yang dipanggil paksa oleh pengadilan dari notaris pertama mereka. Saudara Reno, lanjut hakim. Anda tadi bersaksi bahwa Anda mendirikan Pratama Group dengan modal pinjaman bank dan kerja keras Anda sendiri. Anda juga menyatakan bahwa Alia hanyalah seorang istri yang menumpang hidup pada kejayaan Anda. Benar, Yang Mulia. Itu fakta. Reno mencoba mencari sisa-sisa keberaniannya. Hakim ketua tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat bulu kuduk Reno merinding. Kalau begitu, saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan sederhana kepada Anda, kata hakim sambil mengangkat kertas itu. Di dalam akta pendirian perusahaan induk Anda, pada pasal mengenai ultimate beneficial owner atau pemilik manfaat akhir, tertulis sebuah nama kode, Project Rebirth. Dan di sana disebutkan bahwa pemilik kode tersebut adalah pemegang kendali mutlak atas seluruh lisensi ekspor-impor yang menjadi nyawa bisnis Anda. Hakim itu menjeda sebentar, menciptakan ketegangan yang nyaris meledak. Pertanyaannya adalah, apakah Anda tahu siapa sebenarnya orang yang berada di balik nama kode, Project Rebirth, tersebut? Dan apakah Anda tahu apa yang terjadi pada seluruh izin operasional perusahaan Anda jika orang tersebut mencabut dukungannya hari ini? Reno mengerutkan kening. Ia ingat pernah melihat kode itu saat menandatangani tumpukan dokumen 10 tahun lalu. Tapi saat itu ia terlalu senang mendapatkan dana segar hingga tidak memedulikan detail teknis. Saya pikir itu hanya nama yayasan almarhum mertua saya. Jawab Reno gagap. Tapi itu tidak masalah, bukan? Saya adalah direkturnya. Anda salah besar, Saudara Reno, ujar hakim dengan nada kasihan. Nama itu bukan merujuk pada mertua Anda. Alia tiba-tiba berdiri. Ia berjalan mendekati meja hakim, lalu menoleh ke arah Reno. Reno, Project Rebirth, adalah namaku dalam sistem perbankan internasional ayahku. Ayahku tidak pernah bangkrut. Dia hanya memindahkan seluruh kekayaannya ke dalam sebuah blind trust yang hanya bisa diaktifkan jika aku mengalami ketidakadilan dalam pernikahan. Mata Reno membelalak. Apa maksudmu? Artinya, suara Alia kini setajam silet, seluruh izin operasional, kontrak kerjasama dengan pemerintah, dan lisensi tambang yang kamu kelola, bukanlah milik perusahaan. Semuanya adalah milik pribadi atas namaku yang dipinjamkan kepadamu selama kamu menjadi suamiku yang setia. Hakim ketua mengangguk, lalu memberikan pukulan terakhir. Dan berdasarkan dokumen ini, 5 menit yang lalu, saat sidang ini dimulai, sistem secara otomatis telah mencabut seluruh izin tersebut karena Anda telah melanggar klausa kesetiaan. Dengan kata lain, Saudara Reno, saat ini perusahaan Anda secara hukum tidak lagi memiliki izin untuk beroperasi di wilayah negara ini. Anda bukan hanya kehilangan harta, Anda sekarang memiliki utang penalti kepada negara sebesar triliunan rupiah karena beroperasi tanpa izin sah. Reno merasakan telinganya berdenging. Wajahnya berubah dari pucat menjadi biru keabu-abuan. Ia menatap ke arah Alia, lalu ke arah hakim, dan terakhir ke arah pintu di mana polisi sudah bersiap. Seluruh kenyataan menghantamnya sekaligus. Ia tidak pernah memiliki apapun. Ia hanya seorang boneka yang diberi panggung mewah, dan sekarang, sang pemilik panggung telah menarik talinya. Perusahaan bangkrut? Aku berutang triliunan? Gumam Reno. Tiba-tiba, matanya mendelik. Ia memegang dadanya yang terasa sesak. Oksigen seolah hilang dari ruangan itu. Sebelum ia sempat mengucapkan satu kata lagi, tubuh Reno limbung dan ambruk ke lantai ruang sidang dengan suara dentuman yang keras. Ia pingsan seketika di hadapan wanita yang ia coba permalukan. Kegaduhan pecah di dalam ruang sidang. Sardi berteriak memanggil bantuan, sementara petugas keamanan segera menghampiri tubuh Reno yang terkapar tak berdaya di lantai marmer. Alia hanya berdiri diam, memperhatikan mantan suaminya itu dengan tatapan kosong. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa sedih. Yang ada hanyalah perasaan lega bahwa beban kebohongan ini akhirnya selesai.
Saat tim medis membawa Reno keluar dengan tandu, hakim ketua menskors persidangan. Namun, bagi Alia, ini bukanlah akhir, ini adalah awal dari operasi pembersihan total. Alia melangkah keluar dari gedung pengadilan. Di sana, sudah menunggu 10 mobil hitam dengan pria-pria berseragam dari perusahaan keamanan Hendra Wijaya. Semua sudah siap, Bu Alia? Tanya Hendra sambil memberikan hormat kecil. Laksanakan sesuai rencana, Hendra. Mulai dari rumah Menteng, lalu kantor pusat, jawab Alia dingin. Jangan biarkan satu jarum pun keluar dari properti itu jika bukan milik mereka secara pribadi. 20 menit kemudian, di kediaman mewah Reno di kawasan Menteng. Ibu Sarah, ibu kandung Reno, sedang duduk santai di ruang tamu sambil meminum teh pesanan khusus dari London. Di hadapannya, Lisa sedang sibuk mencoba sebuah tas Hermes edisi terbatas yang baru saja dikirimkan kurir, tentu saja menggunakan kartu kredit corporate Reno. Aku tidak sabar melihat wajah jalang itu setelah pulang dari pengadilan, cetus Lisa sambil mengagumi dirinya di cermin. Reno bilang dia akan membuatnya merangkak meminta ampun. Ibu Sarah terkekeh. Dia memang wanita bodoh, Lisa. Dia pikir dengan melayaniku dengan baik selama 10 tahun, aku akan membelanya? Harta adalah segalanya. Dan sekarang, rumah ini sepenuhnya akan jadi milik kita. Tiba-tiba, suara pintu depan yang didobrak paksa mengejutkan mereka. Rombongan pria bertubuh tegap masuk, dipimpin oleh Alia yang melangkah dengan tenang namun penuh otoritas. Apa-apaan ini? Alia, kamu berani membawa preman ke rumahku? Teriak Ibu Sarah sambil berdiri dari kursinya. Alia berhenti di tengah ruangan, menatap mertuanya itu dengan pandangan yang membuat Ibu Sarah merinding. Rumahmu? Silakan baca surat ini, Ibu Sarah. Alia melemparkan dokumen sita dari pengadilan ke atas meja. Rumah ini, mobil di garasi, dan bahkan baju-baju yang kalian pakai hari ini dibayar oleh perusahaan yang izinnya sudah dicabut karena tindak pidana penggelapan putra Anda. Secara hukum, tempat ini sekarang berada di bawah pengawasan kurator karena utang pajak dan penalti negara yang ditinggalkan Reno. Wajah Lisa memucat. Itu tidak mungkin. Reno bilang. Reno sekarang ada di rumah sakit setelah pingsan karena menyadari dia adalah seorang pengemis. Potong Alia tajam. Hendra, beri mereka waktu 10 menit untuk mengambil pakaian pribadi mereka. Setelah itu, ganti semua kunci dan pasang garis pembatas. 10 menit. Kamu gila? Teriak Lisa. Tas-tasku. Perhiasanku. Semua perhiasan yang dibeli dengan uang perusahaan adalah barang sitaan, sahut Hendra tegas sambil memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mulai bergerak. Ibu Sarah mulai menangis histeris, mencoba memegang tangan Alia. Alia, tolong jangan lakukan ini pada ibu. Ibu sudah tua, ibu mau tinggal di mana? Alia melepaskan tangan mertuanya dengan perlahan. Ingatkah ibu saat ibu bilang saya wanita mandul yang tidak berguna sebulan yang lalu? Hari ini, wanita tidak berguna ini sedang menyelamatkan martabat keluarganya sendiri dari parasit seperti kalian. Silakan hubungi pengacara Reno, kalau dia masih mau melayani orang yang tidak punya uang sepeser pun. Satu persatu, barang-barang mewah itu diberi label sita. Lisa berteriak-teriak saat tas mahalnya diambil dari tangannya. Sementara Ibu Sarah terduduk lemas di teras rumah, menyadari bahwa kehidupan Mbak Ratu yang ia jalani hanyalah istana pasir yang baru saja disapu ombak. Alia masuk ke dalam mobilnya tanpa menoleh ke belakang. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari rumah sakit. Reno sudah sadar, tapi dia mengalami stroke ringan akibat tekanan mental yang ekstrim. Alia hanya menutup ponselnya. Baginya, pembalasan terbaik bukanlah dengan membunuh lawan, melainkan dengan membiarkan lawan hidup dan melihat sendiri bagaimana dunia yang mereka cintai hilang dalam sekejap karena kesombongan mereka sendiri. Reno terbangun dengan rasa pening yang luar biasa, seolah-olah sebuah truk baru saja menghantam kepalanya.
Suara pertama yang ia dengar bukanlah musik klasik yang biasa diputar di kamar tidurnya, melainkan suara bising dari mesin oksigen tua dan tangisan bayi dari balik tirai tipis di sampingnya. Ia mengerjapkan mata, menatap langit-langit plafon yang sedikit berjamur dan lampu neon yang berkedip-kedip. Ini bukan kamar VVIP rumah sakit internasional langganannya. Sudah bangun, Pak? Seorang perawat dengan wajah lelah datang mendekat. Untung Bapak cepat dibawa ke sini. Bapak terkena serangan iskemik sesaat, semacam stroke ringan karena tekanan darah melonjak terlalu tinggi. Di mana? Di mana asistenku? Di mana Lisa? Suara Reno parau, nyaris tidak terdengar. Tidak ada siapa-siapa di sini, Pak. Tadi ada pria bernama Pak Sardi, pengacara Bapak, tapi dia langsung pergi setelah tahu semua kartu kredit Bapak ditolak oleh sistem. Dia bilang dia tidak bisa mengurus administrasi Bapak jika tidak ada jaminan tunai. Bapak sekarang dipindahkan ke bangsal kelas 3 atas jaminan bantuan sosial darurat. Dunia Reno serasa runtuh untuk kedua kalinya. Dari kursi direktur utama dengan aset triliunan, kini ia terbaring di bangsal kelas 3, ditinggalkan oleh orang yang paling ia percayai. Tiba-tiba, pintu bangsal terbuka dengan kasar. Ibu Sarah masuk dengan wajah sembab dan rambut yang tidak lagi tertata rapi. Di belakangnya, Lisa menyusul dengan wajah penuh amarah, tanpa membawa satu pun tas brandednya. "Reno, apa yang kamu lakukan?" teriak Ibu Sarah histeris. Alia mengusir ibu. Dia mengambil semua kunci rumah. Polisi datang ke sana dan menempelkan stiker penyitaan di semua mobil. Reno mencoba duduk, tapi bagian kiri tubuhnya terasa lemas. "Ibu, Alia, dia punya semua dokumen trust, kita tidak punya apa-apa lagi." "Ini semua salahmu, Reno." Lisa memotong dengan nada kasar, sangat berbeda dengan suara manja yang biasa ia gunakan. "Kamu bilang kamu sudah mengatur semuanya. Kamu bilang Alia itu bodoh. Sekarang aku juga dikejar-kejar polisi karena dituduh menerima aliran dana pencucian uang darimu. Aku tidak mau dipenjara karena kamu." "Lisa, apa yang kamu katakan?" Reno menatap selingkuhannya itu dengan tidak percaya. "Aku memberikan segalanya untukmu." "Segalanya? Kamu memberikan barang curian." Lisa melempar kunci apartemen ke arah Reno. Apartemen itu sudah dipasang garis polisi. "Aku pergi. Jangan pernah hubungi aku lagi, pria bangkrut." Lisa melangkah pergi tanpa menoleh. Ibu Sarah, yang melihat satu-satunya harapan untuk tetap kaya telah hilang, mulai memaki Reno. "Benar kata Lisa, kamu ceroboh. Kenapa kamu tidak membunuh Jalang itu saja sebelum ini semua terjadi? Sekarang ibu harus tinggal di mana?" Reno hanya bisa diam, air mata penyesalan mulai mengalir di pipinya yang kini tampak tirus. Ia teringat kembali detik-detik di ruang sidang, saat hakim bertanya tentang Project Rebirth. Saat itu, ia merasa jantungnya benar-benar berhenti. Ia teringat wajah Alia, wajah yang selama 10 tahun ia anggap sebagai dekorasi rumah, ternyata adalah wajah dari pemegang kendali hidup dan matinya. Tiba-tiba, dua orang pria berseragam polisi masuk ke dalam bangsal. Mereka tidak membawa bunga atau ucapan simpati. "Saudara Reno Pratama?" tanya salah satu polisi. "Kami memiliki surat perintah penangkapan atas nama Anda terkait dugaan penggelapan dana dalam jabatan, pemalsuan dokumen otentik, dan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan instruksi dokter, Anda akan tetap di bawah pengawasan kami di sini sampai kondisi Anda stabil untuk dipindahkan ke sel tahanan Mapolda." Ibu Sarah menjerit dan pingsan di lantai, sementara Reno hanya bisa menatap borgol yang diletakkan di atas meja samping tempat tidurnya. Dahulu, ia tertawa jahat membayangkan Alia menjadi pengemis. Kini, ia menyadari bahwa menjadi pengemis pun masih lebih baik daripada apa yang akan ia hadapi. Sebuah kehancuran total di mana tidak ada lagi harta, tidak ada lagi cinta, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Di layar televisi tua yang tergantung di sudut bangsal,
Berita utama siang itu menampilkan foto Alia yang sedang berjabat tangan dengan pejabat tinggi kementerian, mengumumkan pengambil alihan kembali seluruh aset strategis untuk kepentingan negara dan yayasan sosial. Alia terlihat begitu bersinar, sementara Reno merasa dirinya sudah mati bahkan sebelum ia benar-benar berhenti bernapas. 6 bulan telah berlalu sejak badai di ruang sidang itu menghancurkan hidup Reno Pratama. Kini, tidak ada lagi jas customade atau aroma parfum mahal. Reno duduk di balik jeruji besi lapas kelas 1, mengenakan seragam oranye yang warnanya sudah memudar. Tubuhnya jauh lebih kurus, dan bagian kiri wajahnya sedikit kaku, bekas permanen dari serangan stroke ringan saat ia pingsan di pengadilan. Hari itu, petugas sipir memanggil namanya. Reno, ada kunjungan untukmu. Ruang privasi. Reno tersentak. Selama 6 bulan ini, tidak ada yang mengunjunginya. Ibunya, Sarah, kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, hidup dari belas kasihan kerabat jauh yang dulu sering dihina. Lisa, wanita itu dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri dengan sisa perhiasan yang sempat ia sembunyikan. Saat pintu ruang kunjungan terbuka, Reno melihat seorang wanita duduk di balik kaca pembatas. Alia Az-Zahra. Ia terlihat jauh lebih muda, lebih segar, dan memancarkan aura kedamaian yang belum pernah Reno lihat selama 10 tahun pernikahan mereka. Reno memegang gagang telepon dengan tangan gemetar. Alia, kamu datang untuk mengejekku. Alia menatapnya tenang. Aku datang untuk memberikan surat putusan cerai yang sudah sah secara hukum. Dan untuk menutup buku cerita kita, Reno. Reno tertawa getir, suaranya parau. Kamu menang, Alia. Kamu sudah mengambil semuanya. Perusahaan, rumah, harga diriku, bahkan ibuku sekarang membenciku. Kamu puas? Aku tidak mengambil apapun, Reno, jawab Alia lembut. Aku hanya membiarkan kebohonganmu memakan dirimu sendiri. Kamu yang membangun penjara ini dengan tanganmu sendiri. Setiap kali kamu memindahkan dana haram dan setiap kali kamu mengkhianati janji suci kita. Reno menunduk, air mata mulai jatuh di atas meja kayu yang kusam. Kenapa, Alia? Kenapa kamu tidak mengatakannya dari awal? Bahwa kamu adalah pemilik semuanya? Kenapa kamu membiarkanku merasa seperti raja selama 10 tahun jika akhirnya kamu ingin menghancurkanku? Alia menghela napas panjang. Karena itu adalah amanah terakhir ayahku. Reno mendongak, bingung. Ayahku tahu kamu adalah pria yang ambisius, lanjut Alia. Tapi dia juga tahu ada kegelapan dalam dirimu. Dia membuat blind trust itu sebagai ujian. Dia bilang padaku, Alia, jika Reno mencintaimu sebagai manusia, dia tidak akan pernah tahu tentang kekayaan ini karena dia akan merasa cukup dengan apa yang kalian bangun bersama. Tapi jika dia mencintaimu karena apa yang bisa kamu berikan, dia akan mencoba mencuri darimu. Saat itulah, harta ini akan menjadi pedang yang menghukumnya. Reno terpaku. Jadi, selama 10 tahun ini, ia sedang berada di dalam laboratorium moral. Jika saja ia tetap setia, jika saja ia tidak serakah, ia akan tetap menjadi pemimpin perusahaan itu selamanya, hidup mewah berdampingan dengan wanita yang sebenarnya sangat mencintainya. Ayahmu, dia sudah merencanakan ini. Ayahku hanya ingin melindungiku, Reno. Dia memberikanmu kunci menuju surga dunia, tapi kamu justru menggunakannya untuk menggali lubang nerakamu sendiri. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Alia mendekatkan wajahnya ke kaca pembatas. 10 tahun lalu, saat kamu melamarku dengan cincin perak murah itu, aku sudah menyiapkan surat pengalihan seluruh aset menjadi namamu sebagai hadiah pernikahan. Aku ingin kita menjadi mitra sejajar. Tapi malam sebelum aku menyerahkannya, aku menemukanmu sedang berkirim pesan mesra dengan wanita lain di kantor pertamamu. Sejak malam itu, surat itu kubakar. Dan sejak malam itu, aku mulai membangun benteng perlindunganku. Reno memukul kaca pembatas dengan tangis yang pecah.
Penyesalan yang luar biasa menghantam dadanya lebih sakit daripada stroke manapun. Ia telah membuang berlian demi mengejar batu kerikil. Ia telah mengkhianati wanita yang sebenarnya adalah kunci dari segala kejayaan yang ia dambakan. Maafkan aku, Alia, tolong, cabut tuntutannya. Aku tidak tahan di sini. Ratap Reno. Alia berdiri, mengenakan kacamata hitamnya. Hukum memiliki jalannya sendiri. Reno, aku sudah memaafkanmu sebagai manusia, tapi sebagai warga negara, kamu harus membayar utangmu pada keadilan. Selamat tinggal. Alia berjalan pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Reno yang meraung histeris di balik jeruji besi, meratapi nasibnya sebagai pria yang pernah memiliki segalanya namun berakhir tanpa apa-apa. Sinar matahari pagi itu terasa hangat saat Alia melangkah keluar dari gerbang lembaga pemasyarakatan. Udara di luar terasa berbeda, lebih ringan, lebih murni. Pertemuannya dengan Reno tadi adalah ritual terakhir untuk membuang semua abu dari masa lalunya. Kini, tidak ada lagi dendam yang tersisa, hanya ruang kosong yang siap diisi dengan sesuatu yang jauh lebih berarti. Beberapa bulan kemudian, gedung pusat Pratama Group yang dulu kental dengan nuansa maskulin dan dingin milik Reno, telah berubah total. Plang nama perusahaan itu diturunkan dan diganti dengan nama baru, Zahra Foundation, Pusat Pemberdayaan Perempuan Anak. Alia tidak menjual aset-aset tersebut. Ia memutuskan untuk mengubah kerajaan bisnis yang dibangun di atas fondasi kebohongan menjadi sebuah lembaga nirlaba yang memberikan perlindungan hukum, bantuan modal, dan pelatihan bagi wanita yang mengalami nasib serupa dengannya. Mereka yang ditindas, dikhianati, dan dimiskinkan oleh pasangan mereka. Pagi itu, Alia berdiri di podium aula utama yayasan. Di depannya, ratusan wanita duduk dengan harapan baru di mata mereka. Banyak yang bertanya padaku, Alia memulai pidatonya tanpa teks, mengapa aku tidak menikmati saja kekayaan itu di pulau terpencil dan melupakan semuanya? Jawabannya sederhana, karena keadilan tidak berhenti saat lawan kita jatuh pingsan di ruang sidang. Keadilan sejati adalah saat kita bisa mengubah luka kita menjadi obat bagi orang lain. Tepuk tangan bergemuruh. Di barisan depan, Hendra Wijaya, yang kini menjadi kepala keamanan dan investigasi yayasan, mengangguk dengan rasa hormat. Ia telah melihat banyak drama dalam profesinya, namun ia belum pernah melihat transformasi seanggun Alia. Setelah acara selesai, Alia berjalan menuju taman di belakang gedung. Di sana, ia duduk di sebuah bangku kayu, tempat yang dulu sering ia gunakan untuk melamun saat Reno mengabaikannya demi pekerjaan atau wanita lain. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi berita muncul, mantan konglomerat Reno Pratama divonis 15 tahun penjara atas berbagai kasus penipuan. Di bawah berita itu, ada foto kecil Ibu Sarah yang tertangkap kamera sedang mengantre bantuan pangan di kantor kelurahan. Alia menutup layar ponselnya. Ia tidak merasa senang melihat penderitaan mereka, tapi ia juga tidak merasa bertanggung jawab lagi. Ia telah memberi mereka 10 tahun kesempatan untuk menjadi manusia yang baik, dan mereka memilih untuk menjadi pemangsa. Kini, alam semesta hanya sedang menyeimbangkan timbangannya. Seorang pria muda mendekati Alia, membawa sebuah amplop. Bu Alia, ini laporan keuangan bulan pertama panti asuhan yang ibu dirikan di desa kelahiran ayah ibu. Semuanya berjalan lancar. Terima kasih, Bayu, ujar Alia sambil tersenyum. Pastikan semua anak di sana mendapatkan pendidikan terbaik. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak butuh orang lain untuk menjadi raja atau ratu. Mereka hanya butuh integritas. Saat Bayu pergi, Alia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma bunga melati yang mekar di taman. Untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, ia tidak perlu mengatur strategi, tidak perlu menyembunyikan bukti, dan tidak perlu takut akan dikhianati. Ia mengeluarkan sebuah foto tua dari dompetnya, foto dirinya bersama mendiang ayahnya. Ayah, bisiknya pelan, aku sudah menggunakan Project Rebirth dengan benar.
Aku tidak hanya bangkit sendiri, tapi aku membawa banyak orang untuk bangkit bersamaku. Alia berdiri, merapikan blusnya, dan berjalan menuju pintu utama dengan langkah yang tenang dan pasti. Ia bukan lagi istri yang terabaikan, bukan pula janda yang penuh dendam. Ia adalah arsitek bagi hidupnya sendiri. Di belakangnya, bayangan Reno dan masa lalu yang kelam perlahan memudar, tertutup oleh cerahnya hari baru yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Perjalanan yang dimulai dengan tawa jahat sang suami di ruang sidang, kini berakhir dengan senyum tulus seorang wanita yang akhirnya menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Tamat.